Jadi kalau kamu nggak mau punya anak, jangan repot ngurusin anak orang lain. Jadi konsep child free ini sebenarnya paradoks ya. Iya, paradoks. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan beberapa waktu yang lalu kan lagi rame child free ya. Aku nonton di Instagram itu tuh kok child free, di Twitter juga trending child free ya. Dan tiba-tiba muncul di beranda aku ada child free. Nolak child free sama dengan close minded. Coba pikir dulu. Tiba-tiba muncul 14 menit yang lalu di beranda aku, dan tiba-tiba aku pengen react aja. Aku pengen tahu, ini adalah first nonton pertama kali aku tentang ini bersama YNTV. Tanpa basa-basi lagi, mari kita react. Kalau pemikiran child free itu pengen awet muda karena dianggap bahwa anak itu beban, bahwa anak itu adalah sebuah hal investasi yang tidak logis. Antum nggak setuju? Itu nggak setuju aku jelas. Antum nggak open minded. Wih, nggak open minded. Menurut Tokotok, masa depan dunia itu tidak ada manusia. Iya. Gara-gara suara gitar. Isu child free Oh. yang Apaan sih, Tokotok tuh apaan disuarakan sih? oleh the one and only, the woman of sinless, Gita Sapitri. Gitar Sapitri ya. Emang gitu. Iya nih, lihat di video berikut ini. Sapitri. Wah, potong, keluarin video tekotoknya. Oh gitu. Tokotok tuh Hah? TikTok. Apa? Copyright. Copyright ya, nggak boleh. Iya. Ulangin lah kalau gitu. Ya wes, ulang. Yuk, 3, 2, 1, action. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aku ada pertanyaan nih buat 3 narasumber nih. Ya. Kenapa Thanos pengen ngilangin setengah populasi di alam semesta? Karena kebanyakan. Karena Thanos penganut child free. Itu Child jawabannya. free mah dia aja nggak punya anak. Ini malah anak orang dihilangin. Dia punya anak 2. Dia punya anak. Ya, karena dalam teori barat mereka mengatakan bahwa sumber daya itu Terbatas. Sedangkan keinginan manusia itu Kebutuhan dan keinginan. kebutuhan ya, keperluan manusia itu tidak terbatas. Alat pemenuh kebutuhannya Keinginan, terbatas. betul, keinginan yang nggak terbatas. Kalau itu menurut Islam, keinginan manusia tidak terbatas. Oh, Tapi bagi kan barat keperluan itu kebutuhan sama keinginan kebutuhan. mereka belum bisa membedakan. Belum bisa membedakan. Need itu unlimited, karena itu harus dibatasin. Kenapa? Karena kalau manusia ini berkembangnya seperti deret ukur. Sedangkan sumber daya itu cuma berkembang memenuhi manusia seperti deret hitung. Iya. Karena itulah kalau manusia berkembang terus akan terjadi kerusakan. Itu yang mereka propagandakan ke negeri-negeri yang berkembang. Iya. Sementara mereka sendiri menghadapi masalah besar, yaitu depopulasi. Yaitu adalah populasi terlalu sedikit. Karena itu mereka justru sekarang lagi mau naikin populasinya. Bener, di Jepang kan 9 juta rumah tanpa penghuni. Dan itu terus bertambah. Iya. Diprediksi Iya, iya. 2050. Iya, bener. Beberapa waktu yang lalu aku lihat di Instagram tuh di Jepang itu ada resesi seks di mana sebuah rumah itu ditinggal mati pemiliknya tanpa mempunyai anak, sehingga rumah itu menjadi rumah kosong yang mana akhirnya pemerintah mengambil alih tanah dan rumah tersebut untuk dijadikan entah apa. Yang pasti tanah dan rumah tersebut tidak ada pemiliknya karena tidak mempunyai anak dan akhirnya diambil alih oleh negara. Oke, lanjut. Mereka nanti akan turun menjadi di bawah 100 juta katanya 90 pindah juta. Jepang aja. Iya, karena piramida mereka, piramida demografinya terbalik. Iya. Jadi Dan piramida itu terbalik. nggak hanya di Jepang. Di negara-negara Eropa Timur juga sama. Jerman itu ngasih uang semakin banyak, semakin orang punya anak semakin banyak. Nah, berarti Dan banyak ide ini- negara kalau kita punya anak dibiayai negara. Betul. Itu maksudnya. Karena Jerman karena salah satunya. karena depopulasi. Iya. Artinya yang mereka dakwakan ternyata ya mereka hadapi sendiri masalahnya. Nggak benar ternyata. Ternyata populasi itu adalah syarat awal untuk bisa membangun peradaban. Berarti kemenangan Islam nggak usah dakwah lah, punya anak aja yang banyak. Benar. Tungguin mereka punah. Betul, quantity is the first of qualities. Oke. Jadi kuantitas itu adalah syarat pertama kalau kita mau berbicara tentang kualitas. Oke, ini hari Jumat. Oke, siap. Ya nggak gitu juga konsepnya. Artinya ini adalah ide bayangan. Makanya kalau kita bicara tentang orang-orang Barat, mereka menilai segala sesuatu pasti dari materi. Makanya mereka bilang tadi deret hitung sumber daya manusia berkembang seperti deret hitung dan manusia berkembang seperti deret ukur. Deret ukur itu dikali. Dikali. 2 kali 2 kali 2. Iya, sedangkan sumber daya katanya seperti deret hitung tambah 1 tambah 1 tambah 1. dan itu berarti mereka cuma berpusat pada materialisme doang. Ya. Nah, karena
karena itulah berdasarkan materialisme itu sangat logis untuk tidak punya anak atau membatasi anak. Walaupun mereka nanti akan dapat masalah lagi. Ya tadi itu, Tadi kekurangan itu. populasi itu. Betul. Makanya kalau kita sebenarnya kalau kita berusaha untuk open minded ya. Asik. Artinya kan kalau ada orang bilang bahwa aku agak risih sih, aku agak gatal ketika mendengar orang ngomong bahwa kita tuh harus open minded gitu maksudnya. Jangan close minded. Sebentar, antum setuju child free nggak? Aku Setuju atau enggak kalau pertanyaan Aku tidak bisa menjawab setuju atau tidak. Asik. Child Politik free, ini, politik. child free ini adalah Diplomatis sesuatu sekali. yang bukan menjadi problematika. Karena ketika orang membahas tentang menunda anak atau tidak punya anak, ini sudah pembahasan para ulama dari dulu. Tapi yang kita perlu untuk bahas itu adalah kenapa kita bahas, apa yang mendasari child free itu. Oke. Kalau pemikiran child free itu karena Pengen awet muda. pengen awet muda, karena dianggap bahwa anak itu beban, bahwa anak itu adalah sebuah hal investasi yang tidak logis. Antum dan nggak segala setuju? macam. Itu nggak setuju aku jelas. Antum nggak open minded berarti. Nah itu Nah, dia. ini Maka tuduhan males ini. tuh dikatakan bahwa kalau open minded Anti itu adalah- Thanosan tuh. Iya, sesuai Aku dengan cuma aku. nunggu celahnya aja. Open minded. Kalau tidak sesuai aku close minded. Ini kan cara orang-orang barat ketika mereka seolah-olah mengatakan tadi ya, open minded dan close minded. Itu kan problematika yang kita hadapi pada saat ini. Nah, makanya ada orang mengatakan, "Wah, ini kalau Iya nih, ini yang harus jadi permasalahan dari bias di mana pemikiran orang-orang luar tuh bilang, "Oh, harus open minded. Kamu tuh harus open minded, kamu harus ngikutin aku." Ini masalah. Karena ketika mereka bilang mereka bilang kita harus open minded, tapi mereka nggak mau nerima pemikiran kita, berarti mereka juga nggak open minded. Kadang-kadang orang yang bilang aku tuh paling open minded, aku tuh orangnya open minded. Tapi ketika ada orang lain bilang prinsipnya, terus dia bilang, "Oh, nggak bisa, kamu nggak bisa prinsip kayak gitu, kamu harus prinsipnya harus kayak aku dong open minded." Padahal dia menolak prinsip orang lain, tapi dia tetap bilang open minded. Padahal itu bukan open minded. Karena dia tidak terbuka pada pemikiran atau prinsip orang lain. Ini yang salah satu menjadi bias. Yang sering kali berpikir kita harus open minded, tapi ternyata mereka tidak open minded. Dan terus mengatakan bahwa kita bukan open minded, kita close minded, dan mereka paling open minded. Entahlah kapan ini bisa berakhir. Oke. misalnya kamu Paradoks nggak setuju pokoknya. dengan apa yang aku pikirin, berarti kamu tuh close minded. Iya. Ya sebenarnya dia yang close minded karena dia nggak mau menerima pemikiran selain dia. Padahal Iya, sekarang betul sekali. Mengatakan bahwa nggak usah bahas tentang Islam dulu, kita nggak usah bahas tentang awet muda dulu, kita nggak usah bahas tentang masalah beban atau tidak beban dulu, tapi ternyata peradaban itu ditopang oleh kuantitas orang, gitu loh maksudnya. Itu Apakah aja. memang bener juga sih. istilah close minded dan open minded itu adalah tameng bagi orang-orang yang Bener juga sih, peradaban itu ditentukan oleh kuantitas orang. Misalnya nih ada sebuah negara, ada sebuah negara di mana sebuah negara itu tiba-tiba hilang orangnya. Peradaban pun hilang, bahasa hilang, adat istiadat hilang, culture hilang, semuanya hilang. Jadi memang peradaban itu ditentukan oleh kuantitas manusianya. Oke. punya budaya cancel itu loh. Iya, bukan Kayak budaya cancel, tapi budaya tidak intelek. Budaya cancel kayak Thanos, aku gak setuju sama kamu. Gitu. Mati. Thanos punya usaha masalahnya. Aku masih punya respect terhadap Thanos. Karena ketika dia punya ide, dia mau efforts untuk Dia itu. usahanya apa? Dia usahanya ngumpulin Ngumpulin batu. batu. Itu. Oh. Itu effort banget tuh. Dia kolektor berhala. Iya, betul. Nah, artinya Anda. kalau kita bahas tentang tadi ya masalah kuantitas dan kualitas peradaban. Contoh kayak gini ya. Semua orang zaman dulu, walaupun mereka nggak mikir panjang, itu mereka sudah sadar. Ketika mereka punya banyak anak, berarti mereka punya lebih banyak akses menuju sumber daya. Kalau aku punya anak 10, laki-laki semuanya, maka aku bisa untuk perang melawan orang-orang yang keluarganya cuma anaknya 3. Karena secara jumlah aku bisa menang. Maka aku akan mendapat akses itu lebih ya. banyak. Di Cina gitu ya. Di Cina gitu. Lebih banyak anak supaya harta tetangga kita bisa kita rebut. Betul. Dan Weh, itu berpikir eh. secara Apa-apaan secara, pemikiran eh, seperti itu? primitif.
Orang Arab juga gitu, orang Persia juga gitu. Semuanya berpikir tentang banyak anak. Semua berpikir dengan Iya, kita iya, nggak iya. bahas tentang baik dan buruk ya, tapi kita bicara tentang pemikiran primitif bahwasanya ketika dia mau menguasai lebih banyak akses, maka dia harus lebih banyak kuantitas. Itu aja sih sebenarnya. Nah, belum lagi kita bicara tentang masalah-masalah yang lain gitu loh maksudnya. Iya. Nah, artinya kalau misalnya dia berbicara tentang wah kita ini nggak usah punya anak karena anak tuh beban. Sebentar, kamu lihat dari sisi mana dulu beban. Karena gini loh maksudnya. Bahkan kekayaan itu adalah sebuah beban bagi orang-orang yang tidak pengen kekayaan. Oh, berat nih, berat. Bahkan anak itu adalah sebuah beban bagi orang-orang yang berpikir dengan cara angle yang berbeda. Maka yang kita ingin luruskan Iya, pada iya, hari iya. ini adalah kamu mikir dengan angle kayak apa. Iya, iya, bahkan kehidupan itu adalah beban buat orang-orang yang nggak pengen hidup. Betul. Oh iya Betul. benar juga. Jadi semuanya ya. bisa jadi beban sebenarnya, tergantung Benar. mindset ya. Bener juga ya. Kekayaan bisa jadi beban untuk orang-orang yang tidak menginginkan kekayaan. Tapi siapa di dunia ini yang nggak ingin kaya? Siapa? Kehidupan jadi beban untuk orang-orang yang nggak pengen hidup. Tapi siapa yang nggak pengen hidup? Ada juga yang nggak pengen hidup ya. Bener juga. Orang yang pengen bunuh diri itu menganggap bahwa hidupnya beban. Atau masalahnya yang beban. Oke, kalian tulis komen di bawah ya. Apakah masalahnya yang beban atau hidupnya yang beban? Oke, lanjut. Betul, dengan mindset sholat ya beban. Gitu maksudnya. Iya, buat Punya orang yang mobil nggak ya suka sholat. beban. Iya, iya. Dulu ketika aku dibilang gini sama bapakku, "Lik, belilah mobil." Aku bilang nggak mau saya. Nggak mau Pi. Kenapa? Karena biaya parkirnya mahal, Pi. Karena sekali ganti ban aja perlu duit lebih daripada ratusan ribu. Kalau kita naik motor kita cuma perlu di dompet kita 100.000, itu sudah lebih-lebih 50.000 juga sudah mumpuni. Tapi kalau kita udah mulai naik mobil, nggak bisa seperti itu. Nggak bisa. Bapakku ngomong, "Lik, belilah rumah." Nggak usah lah, lebih enak di kos-kosan. Rumah besar tuh susah bersihinnya. Itu angle yang salah tadi. Oh, berarti antum punya orang tua yang suka ngasih beban kan? Iya, artinya bagi kita sebuah beban. Tapi bagi orang yang Bisa nggak punya- bebannya dikasih ke aku aja? Makanya aku Sini bilang, pi, sini pi. jadi beban itu adalah ketika pemikiran kita tuh nggak luas. Ternyata ketika pikiran kita sudah luas, ternyata mobil tuh bisa untuk mengakses banyak hal yang Iya. dulunya kita nggak bisa akses. Oke, Rumah yang besar iya, itu iya. bisa untuk memfasilitasi yang dulunya kita nggak bisa fasilitasi. Iya, benar, Nah, benar. mengenai kemudian beban-beban yang dulu kita pikirin itu menjadi hilang ketika akal kita tuh sudah semakin luas. Berarti Iya, anak iya. tuh bukan beban, pikiranmu aja yang kurang luas. Oke, berarti Oh, misalnya iya, kan kayak iya. aku pakai topi, ini kan beban. Dia membebani kepalaku. Tapi karena iya bener dong. Tapi karena aku punya tujuan yang menurut aku ini menjadi yang nggak ada nothing lah. Aku pakai Iya. begini yang penting aku keren. Iya. Dimana keren itu menjadi satu hal yang lebih penting daripada kebebanan cuma sebatas topi gitu Betul. kan ya. Akhirnya Aku pakai jam itu kenapa gak suka pakai jam? Kayak rasanya beban itu. Betul. Iya. Cuma kan yang jadi soalan urusan child free ya. Kenapa bisa ada seseorang yang merasa ada sebuah beban di mana mungkin 90% orang menganggap ini anugerah. Iya, trade off-nya apa? Nah, trade off-nya apa daripada itu gitu kan. Ini kan kita nggak usah ngomongin agama dulu lah, nggak usah Nah. ngomongin anak pahala jariah, nggak usah ngomongin macam-macam Ya, gitu ya. betul. Rasulullah berbangga-bangga di hari Ya. kemudian nggak Nggak usah usah nggak dulu. usah ngomongin itu, tapi Ya, ya. berbicara secara humanity aja. Oke. Tidakkah kemudian dia berpikir bahwa dia terlahir dari orang yang tidak child free? Betul. Dan aku kemarin sebelum omongan itu viral, aku kan lagi nyari tentang ibu ya. Itu aku baca Ibu aku antum nonton kemana? apa? Nyari tentang ibu. Ibu di YouTube. Oh, di YouTube. Jadi aku dapat di YouTube itu sebuah kayak apa ya? Sebuah kayak tayangan yang membuat orang tuh berpikir ya tentang ibu. Nah, itu ceritanya adalah orang Korea, anak kecil dikasih list pertanyaan untuk dia tanyakan pada ibunya. Nah, yang menarik ada pertanyaan gini, "Ibu, apa yang ibu hilang ketika ada aku?" Apa yang ibu hilang? Nah, jadi Yang apa yang hilang dari Maksudnya itu apa yang ada dalam diri ibu yang hilang ketika ada anaknya gitu maksudnya. hilang dari ibu tuh korban Oh. apa sih ketika aku tuh ada, ketika ibu Maksudnya tuh ibu kehilangan apa ketika seorang anak lahir gitu ya. melahirkan aku, ketika aku ada, ibunya tuh menjawab ini, youth, masa muda, dalam bahasa Korea tentunya. Dia menjawab bahwa aku kehilangan masa muda. Terus kemudian anak ini bilang, enggak kok, kamu masih cantik kok. Anaknya tuh sedih tapi dia bisa menguasai diri, terus bilang, anak kecil sekitar 4 tahun itu, enggak kok, ibu masih cantik kok, bahkan ibu tuh yang paling cantik bagi aku dan segala macam. Udah ngobrol-ngobrol sama mereka, oh terharu tuh. Terus ada pertanyaan lagi dari orang itu, anaknya bacain lagi pertanyaan, kalau ibu kehilangan sesuatu ketika ada aku, lantas apa yang ibu dapat ketika ada aku?
Jadi trade off-nya apa? Jadi yang antum bilang tadi trade off, memang ibunya kehilangan oke, youth, oke, dia nggak oke, bisa oke. berteman lagi dengan orang, dia nggak bisa jalan-jalan lagi ketika Nggak ada bisa anak botox, ini, nggak bisa keriput. botox dan segala macam gitu kan ya. Jadi ada youth kehilangan masa mudanya lah kira-kira gitu. Sementara yang lain yang nggak punya anak mungkin bisa main, bisa traveling, bisa sekolah di Jerman dan segala macam. Iya, ke Gitu. Belanda bareng suami. Iya dan seterusnya. Nah apa yang ibu dapat ketika ada aku? Itu ibunya jawab apa? Kebahagiaan yang kamu nggak bisa bayangkan. Ya itu kalau di teori ada namanya Oke, oke. value theory. Kita dengarkan seorang ibu berbicara. Biasa. Value. Trade off. Ini soal trade off, soal Iya. value. Value. Value itu nilai kan berarti. Jadi dengan value itu kita Aku bisa baru tahu. Nambah membuat kosakata. stratifikasi. Dan Stratifikasi. sejauh mana kita menghargai sesuatu itu kan tergantung sejauh mana kita punya sistem nilai. Ya. Value system. Value system itulah yang nanti akan membedakan bahwa satu kertas dengan kertas yang lain itu berbeda. Di mana satunya rupiah, satunya dolar misalnya. 100 ya, dolar ya, dengan ya. 100 Oke. rupiah. Contoh yang Itu make tergantung- sense. Nggak ada kertas 100 rupiah, 100 ribu. 100 udah nggak ada ya? Nggak ada. 1000. Ya, 10.000 atau 10.000 gitu ya. Itu soal itu sistem value. Kan tadi disebut juga ini soal pandangan yang lebih luas. Ya. Nah, kalau tadi kembali ke faktor peradaban ya, civilization itu kan ada 5 hal yang ini bisa menjadi value, ini bisa menjadi beban. Tergantung bagaimana kita memandang. Sudut pandangnya Sudut apa? pandangnya apa? Oke. Yang pertama oke. orang bilang Populasi. Ya populasi human resource Ya. atau human capital kalau orang bilang. Yang kedua natural resource atau natural Sumber daya capital, Oke. alam. Yang ketiga adalah teknologi. Oke. Teknologi Ada capital. kata-kata yang lebih sulit dari teknologi nggak? Teknologi udah Teknologi kapital. teknologi kapital atau Oke. technological resource. Atau orang bilang knowledge. Oke. Yang Empat. keempat itu sistem sosial atau social capital. Oh, Oke. ini apa namanya? Masyarakat. Masyarakat. Kemudian yang Lima. itu bagaimana mereka terhubung satu sama lain dengan konstitusi namanya. Konstitusi. Negara berarti hukum. Nah, kelima hal ini yang kemudian menjadi basis peradaban. Nah, kalau tadi kita bicara human, ya tergantung perspektifnya. Oke, kita ulangi lagi ya. Ada 5. 1. SDM, 2. SDA, 3. Knowledge, teknologi, 4. Masyarakat, yang kelima adalah basis hukum atau negara. Jadi kelima ini adalah sumber peradaban. Oke, lanjut. Apakah human ini menjadi beban karena dia menjadi faktor yang konsumtif, atau yang kedua dia menjadi faktor yang produktif. Jadi ini kerangka secara sederhananya begitu. Oke, Ya. sangat sederhana. Sangat sederhana kan? Berarti gini, aku bisa nambahin. Bisa jadi orang ini berpikir bahwa punya anak itu tidak worth it karena dia mengkorelasikan dengan sistem yang buruk yang ada. Artinya ternyata mungkin secara konstitusi, secara masyarakat dan lain-lain, influencing ke dianya itu menjadikan oh ya ini beban. Itu berarti dia bukan pelaku, dia tuh korban. Iya, mungkin Pemikiran dia itu. Bisa mungkin jadi. dia bisa jadi korban sekaligus pelaku. Gitu sih. Karena orang yang menjadi korban itu kan berarti kan dia jadi gini, korban itu kalau dia merasa bahwa korban itu adalah kalau dia Pasif. tidak pasif atau dia Pasif. tidak merasa bangga dengan pemikiran itu. Iya. Tapi Oke. kalau dia sudah merasa bangga dengan pemikiran, contoh kayak gini ya. Kalau dia udah aktif, dia Iya. bisa menjadi pelaku. Oke, oke. Betul. Kasih contoh. Ada orang yang dibesarkan karena saking banyaknya anaknya. Dia merasa dia tidak diperhatikan. Bahwasanya secara keluarga dia miskin, anaknya 15 misalnya. Dan dia ya, anak ke berarti dia 14 jadi misalnya. korban. Atas dia merasa, wah kalau aja dulu orang tua aku nggak sebanyak itu anaknya, mungkin aku bisa kuliah. Dia lalu kemudian berpikir bahwasanya jangan banyak anak deh. Karena misalnya dia menjadi korban dari titik ini. Tapi ketika dia ditanya kenapa? Karena alasannya begini. Berarti dia tidak bangga dong dengan itu. Dia tidak bangga dong ketika dia nggak punya anak. Beda dengan ada orang yang ketika dia bangga karena pemikiran ini. Pemikiran bahwa anak itu beban. Berarti Anak dia itu adalah dia sebuah salah satunya corong daripada Benar. sistem yang salah benar. tadi. Dia menganggap anak itu liability. Dia menganggap bahwa anak itu adalah sebuah beban yang harus ditanggung dan mendingan gak usah punya. Ya. Dan salah satu beban itu adalah membuat kita jadi lebih tua, membuat kita jadi punya berapa man hitung 2 miliar.
2 miliar 2 per miliar. anak beban itu Per untuk anak. masalah pendidikan itu kan pernah ada kan hitungan seperti iya. itu. Iya. Nah, Iya, berarti iya, ini iya. kan adalah sebuah Jadi dulu tuh pernah ada penelitian di mana dari lahir sampai anak itu selesai kuliah pendidikannya itu seorang tua seorang ayah atau seorang ibu itu mengeluarkan paling tidak 2 miliar rupiah. Dulu tuh ada penelitian kayak gitu, 2 miliar rupiah sampai mereka lulus pendidikannya. 2 miliar rupiah. Bayangin, itu tahun berapa? Dan kalau sekarang tentu saja dengan inflasi yang sudah ada, bikin nilai rupiah menurun, akhirnya kebutuhan yang dikeluarkan menjadi naik. Jadi mungkin dalam 5 tahun ke depan udah nggak 2 miliar lagi, bisa sampai 3 miliar atau 4 miliar. Oke, lanjut. pemikiran yang pemikirannya berdasarkan satu cara pandang tertentu yang akhirnya menjadi sebuah hal yang besar di barat. Di barat itu semua orang sudah berbicara tentang childless. Gimana anak itu kemudian supaya kita tuh nggak usah punya anak lah, nggak masuk akal. Ya Jepang bahkan salah satunya. di barat itu teori sosiologi keluarga itu sudah sampai pada titik apakah keluarga itu perlu? Bus. Family itu perlu nggak sih? Iya. Sampai Oh pada titik iya. pada kajian anak kecil itu manusia atau monster, Iya. di mana dia dibesarkan Nah, kalau ini aku belum pernah dengar nih. pada saat kecil dengan effort Anak kecil tuh manusia atau monster nih aku belum pernah dengar. Coba kita cermati ya. yang begitu tinggi, begitu besar, dia akan menjadi mesin menjadi musuh buat yang membesarkan. gitu. Betul. Jadi Kita gedein monster dalam rumah. benar. maksudnya. Iya, artinya bahkan gini Mas, bukan mereka bertanya keluarga itu perlu atau tidak. oke. Malah beberapa feminis, ultra feminis itu mengatakan bahwa selama masih ada institusi keluarga, maka selama itu pula masih terjadi perbudakan terhadap perempuan. Wah. Karena Wah, cara ini. untuk Ya, melegalkan benar, perbudakan benar. atau prostitusi legal terhadap perempuan adalah dengan melegalkan institusi keluarga. Itu kata. Ya benar. Ada beberapa yang bilang tuh bahwa perempuan itu kalau di dalam rumah tangga yang bilang perempuan tuh harus nurut sih sama suami, terus para feminis tuh bilang, "Oh, kalau gitu biar kita bebas, nggak usah ada keluarga aja." Oke, lanjut. Mereka. Iya. Nah, artinya kan ini kan beda sudut pandang ya. Iya. Kalau kita merasa bahwa kita nggak akan bisa untuk meraih ridho Allah, satu-satunya ridho Allah kecuali dengan berkeluarga. Satu-satunya cara untuk bisa berinteraksi dengan seorang perempuan adalah dengan berkeluarga dengan dia kan gitu kan ya. Nah, tapi orang-orang barat tidak, karena mereka menganggap bahwasanya ini adalah sebuah beban dan sebuah penindasan, sebuah penjajahan bagi seorang perempuan. Nah, maka aku lihat bahwa ini bukan korban menurutku. Dia adalah seorang campaign. Dia adalah campaigners, orang yang berkampanye itu kan ya tentang satu pemikiran yang dia yakini, yang itu berdasarkan nilai-nilai yang berbeda dengan nilai-nilai yang kita ambil, walaupun secara universal juga sudah berbeda. Jadi kalau kamu nggak mau punya anak, jangan repot ngurusin anak orang lain. Jadi konsep child free ini sebenarnya paradoks ya. Iya, paradoks. Dia nggak mau punya anak tapi mau ngurusin Ngurusin anak orang orang. lain. Dan yang kadang ya itu tadi ya. Gimana ini nih? Ya benar juga sih, ini paradoks ya. Overall aku nggak setuju dengan adanya child free, nggak sepakat. Tentu ini dalam kondisi normal ya, bukan dalam kondisi misalnya maaf nggak bisa punya anak atau punya penyakit dan lain-lain, atau mungkin trauma. Yang pasti setiap pilihan mempunyai resiko masing-masing. Mau child free atau nggak child free punya resiko masing-masing. Buat yang child free ada resiko sendiri, tapi yang buat yang mau punya anak juga punya resiko sendiri, termasuk resiko emosi dan juga resiko finansial. Dan apapun itu pilihan masing-masing dan setiap orang bertanggung jawab atas pilihannya masing-masing. Yang jadi masalah lagi adalah paradoks ini adalah paradoks yang dia itu bilang bahwa aku tuh paling open minded, orang-orang yang paling open minded, tapi orang yang paling open minded ini ngeremehin pikiran-pikiran orang lain dan mengatakan pikiran orang lain itu tidak open minded. Padahal kalau dia open minded, dia harus mampu menerima semua prinsip yang ada. Itu menurut aku ya. Kalau memang open minded ya harus bersiap untuk menerima prinsip orang lain. Gak cuman bilang prinsip aku yang paling benar, tapi mengatakan prinsip orang lain tidak benar, itu namanya bukan open minded.
padahal mereka bilang open minded gitu. Dan mungkin itu aja reaction pada kali ini. Aku suka banget pembicaraan ini dan pembicaraan yang cukup untuk menggugah pemikiran terkait child free, dan semoga kalian mendapatkan sesuatu dari ini. Dan setelah ini aku pamit, sampai jumpa pada reaction berikutnya. Bye.